Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bertemu kembali bersama Bapak di sini. Kita akan membahas kembali soal latihan ujian sekolah. Ini soal latihan ujian sekolah yang kesekian ya. Nah, sebelum dimulai, silahkan kalian ketik hadir di kolom komentar pada video ini. Nah, jika kalian belum memiliki soal latihan ujian sekolah ini, silahkan kalian download. Bapak sudah menyisipkannya di kolom deskripsi ya. Silahkan kalian tinggal download. Nah, mari kita mulai. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10 ini berkaitan tentang soal incomplete dialogue atau dialog yang tidak lengkap. Nah, sebelum dimulai, pada bagian incomplete dialogue ini kalian harus bisa memprediksi ya terlebih dahulu terhadap orang yang dalam dialog itu siapa ya yang terlibat. Apakah jabatan seseorang gitu kan, atau nama orang. Nah, itu kalian bisa memprediksinya antara formal ataukah informal gitu ya percakapannya. Nah, baik, kita langsung mulai saja. Nomor 1, Fiza Alisa gitu ya. Nah, ini kan nama orang dengan nama orang, berarti ini informal ya. Jadi kita harus bisa memprediksikan bahwa dialog ini adalah informal. Fiza, I need to finish this product proposal today, and I have to catch a train at 5:15. Alisa, bla bla bla. Fiza, that's very kind of you. Nah, kata Fizanya, saya harus menyelesaikan proposal produk ini hari ini, dan saya harus mengejar kereta pada jam 5:15. Kemudian Alisa, sini responnya kosong ya. Kemudian Fiza, that's very kind of you, kamu baik sekali. Nah, kalau misalkan kata Fizanya kamu baik sekali, berarti ada kita bisa memprediksikan bahwa ini adalah Alisa itu menawarkan bantuan gitu ya. Nah, kira-kira yang mana nih? Kita lihat yang A, I'm sure you can finish it soon. Saya yakin kamu bisa menyelesaikannya segera. Yang B, I don't think I can help you. Sebenarnya saya tidak bisa membantumu. Yang C, can I give you my hand? Bisakah saya memberikan kamu? My hand di sini adalah istilah ya. Jadi ini maknanya adalah bantuan. My hand itu. Bisakah saya memberimu bantuan? Kemudian yang D, can you help me? Bisakah kamu membantuku? Yang jawaban yang paling tepat adalah yang can I give you my hand? Karena cocok dengan that's very kind of you. Oke, kita kasih highlight. Oke. Kemudian nomor 2, Melati Dika. Nah, ini nama orang dengan nama orang lagi. What do you usually do during the day? Nah, apa yang bisa kamu lakukan dalam keseharianmu? Nah, kata Dikanya, I start working at 7 a.m. and finish it at 7 p.m. Usually, bla bla bla. Kemudian kata Melatinya, you're a sales, aren't you? Kamu seorang sales kan? Gitu ya. Kemudian kata Dikanya, absolutely right. Nah, jadi ya betul sekali. Gitu ya. Jadi, nah kalau misalnya kita lihat di sini blanknya, usually biasanya, terus kata Melatinya, sales. Nah, sales itu orang yang berprofesi dalam dalam bidang penjualan gitu ya. Kira-kira yang mana nih? Yang A, I met my siblings for a discussion. Saya bertemu dengan saudara saya untuk diskusi. Kemudian yang B, I help the customers to complain. Saya membantu konsumen untuk atau menangani konsumen dalam hal keluhan gitu ya. Kemudian yang C, I sell all the declined products. Saya menjual produk-produk yang ditolak. Kemudian yang D, I market the products. Saya memasarkan produk. Kira-kira gambaran yang tepat untuk sales adalah yang D ya. Oke. Jadi memasarkan produk. Nah, jadi kita harus bisa melihat jawaban yang mana yang paling tepat gitu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Cukup jelas ya. Berharap semuanya
bisa memahaminya. Number 3, Askia and Adna. I need to find a lot of sources for my script. Do you have any recommendation? Then Adna says blah blah blah, and I think it is easy to do. And of course, you did reference books. Kata Askianya, saya harus mencari banyak sumber ya untuk skripsi saya. Do you have any recommendation? Apakah kamu memiliki rekomendasi, saran? Bla bla bla. Si Adnanya memberikan saran nih ya. Dan saya pikir mudah. Mudah apa nih untuk dilakukan? Tentunya kamu membutuhkan banyak buku-buku referensi. Kita lihat ya saran yang tepat yang mana. Yang A, do you have a calculator? Apakah kamu memiliki kalkulator? Dan yang B, the script is not so difficult. Skripsinya enggak terlalu sulit ya. Kemudian yang C, you can help me find it soon. Kamu bisa menolongku untuk menemukannya segera. Yang D, have you browsed the internet? Sudah kamu cari belum di internet? Gitu ya. Nah, yang tepat sarannya adalah yang D ya. Have you browsed the internet? Sudahkah kamu mencarinya di internet? Dan saya pikir mudah untuk dilakukan tuh ya, searching di internet. Nah, dan tentunya kamu bisa menemukan buku-buku referensi gitu ya. Oke. Jawabannya yang D, kita kasih highlight. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan tanyakan di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Firda and Baiza, what do you think is the best way for us to get to the conference? Menurutmu, cara yang terbaik, jalan yang terbaik untuk kita untuk sampai ke konferensinya gimana nih gitu ya. Kemudian ada Baizanya, we take the train, kita naik kereta aja. We could get some work done on the way. Jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan di jalan gitu ya. Jadi dalam kereta api kita dalam perjalanan bisa sambil menyelesaikan pekerjaan. Firda, bla bla bla, that is the best plan, I think. Itu saran yang terbaik gitu ya. Rencana yang terbaik, I think, menurutku. Kira-kira setuju atau tidak nih? Tentunya setuju ya, karena di sini ada pujian nih, best plan. Jadi rencana yang terbaik. Kira-kira yang ini jawabannya kita lihat. Yang A, I am not sure, saya tidak yakin. Dan yang B, I don't think so, saya pikir tidak demikian. Dan yang C, I couldn't agree more. Ini meskipun negatif di sini ya, tapi di sini maknanya sangat setuju. I couldn't agree more. Saya sangat setuju sekali gitu ya makna daripada kalimat ini nih. Jadi hati-hati. Dan yang D, I have no idea about it. Saya nggak tahu sama sekali. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah yang I couldn't agree more. Nah, jadi saya sangat setuju. Best plan. Oke. Itu ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Ibal dan Ilham. Ilham, are you going to be in your office Thursday morning? Ilham, kamu ada di kantor gak nih? Nanti hari Kamis pagi. Jika tidak, could I work there? Jika kamu gak ada di kantor, bolehkah saya mengerjakan pekerjaan saya gitu ya di sana? Kata Ilhamnya, you are in luck. Kamu beruntung sekali. Ibal, I'll be out until Friday. Saya akan keluar sampai nanti hari Jumat. Ya. Nah, kira-kira ungkapan yang tepat yang mana nih? Daripada si Ibal ini. Yang A, I can accompany you all day. Saya bisa menemanimu seharian. Yang B, my office is being painted. Kantor saya lagi dicat gitu ya. Yang C, I left my key there. Saya ketinggalan kunci saya di sana. Dan yang D,
I will be off. Saya akan libur. Nah, kira-kira yang mana nih? Nah, jadi si emailnya ini lagi kantornya itu lagi tidak bisa ditempati gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ini ya. Cocok ya. Karena lagi di chat nih. Jadi nebeng dulu di kantornya si Ilham gitu ya. My office is being painted. Oke, berikutnya nomor 6, Supervisor and Sinta. We're going to have the sales meeting this afternoon, bla bla bla, please. Kata pengawasnya, kita akan mengadakan rapat penjualan nih sore ini, bla bla bla, tolong. Jadi supervisornya menolong kepada si Sinta nih. Of course sir. Nah kan, baik pak. I still need the sales manager signature. Saya masih membutuhkan tanda tangan manajer penjualan. Kemudian kata supervisornya, do it right away. Segera lakukan. We don't have much time. Oke, kita akan punya banyak waktu nih. Kira-kira kalimat yang mana yang tepat untuk menempati posisi blanknya ini? Yang A, finish the meeting result, selesaikan hasil rapatnya. Rapatnya belum ya. Yang B, get the report ready, segera siapkan laporannya. Nah, bisa jadi nih. Yang C, sign the report, tanda tangan laporannya. Tanda tangan sama siapa? Sinta. Nggak mungkin ya. Karena di sini Sintanya membutuhkan tanda tangan daripada manajer penjualan. Yang D, send it to me, kirimkan kepada saya. Kan belum ya. Belum ditandatangani. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang get the report ready. Jadi siapkan laporannya. Oke, berikutnya kita beralih ke nomor 7. Have you made any vacation plans? Sudahkah kamu merencanakan liburanmu? Kata Mikanya, yes, bla bla bla. Ini berkaitan tentang perencanaan ya. Kalau perencanaan itu, kalau dalam tenses itu ada namanya simple future tense. Nah, simple future tense itu bisa dibagi dua. Ada yang plan, ada yang unplanned. Ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan gitu ya, tiba-tiba atau mendadak. Nah, perbedaannya kalau misalkan plan, direncanakan itu biasanya menggunakan be going to. Jadi to be, am is are, was were juga bisa kalau lampau ya. Nah, tapi lebih tepatnya di sini to be-nya future ya atau present, am is are. Nah, karena belum dilakukan gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan unplanned, tidak direncanakan, itu biasanya menggunakan kata will. Itu will dengan be going to itu artinya sama, yaitu akan. Tapi perbedaannya itu tadi ya, direncanakan sama tidak direncanakan. Oke, jadi ini perencanaan nih. Terus ada be going to-nya. Nah, sebenarnya kita bisa melihatnya nih. Going to nih ada ya kan. Nah, yang lainnya tidak ada nih. Kita lihat ya. Yes, I'm going to go snorkeling. Saya akan pergi snorkeling. Yang B, I was in London last month. Saya bulan lalu ada di London. Ini kan hanya perencanaan ya. Ini to be ini was lagi gitu ya. Tidak tepat. Ini when, ini bentuk kedua lampau. Tidak tepat juga ya. Saya pergi ke Dieng dengan teman-teman saya. Ini sudah perginya. Kemudian yang D, I have been to Raja Ampat in Papua. Saya sudah pernah pergi ke Raja Ampat. Nah, ini bukan present perfect ya. Nah, kalau perencanaan itu berkaitan tentang simple future atau yang plan. Oke, jadi jawabannya yang A. Berikutnya nomor 8. Nomor 8. What is Mr. Tito doing? Kata Mehmetnya. Kemudian kata Icutnya bla bla bla. Kosong ya, ada di sini dalam pilihannya. Kata Mehmetnya, really? Nah, si Mehmetnya cukup terkejut. Is he leaving now? Apakah dia akan pergi sekarang? Yes, kata Icutnya. Nah, kira-kira
ungkapan mana nih yang cukup mengagetkan bagi si Mehmet? Yang A, he's going to work the whole day. Dia akan pergi bekerja seharian. Yang B, he's painting a beautiful view. Dia sedang melukis pemandangan yang indah. Yang C, he's preparing his luggage. Dia sedang mempersiapkan barang bawaannya. Dan yang D, he's baking some bread. Dia akan membuat roti. Kira-kira yang tepat yang C ya. Hati-hati, luggage itu adalah barang bawaan. Oke, kita kasih highlight jawabannya yang C. Oke, berikutnya kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, Gatot and Lutfi. Your math score was so good in the final test. Did you make any preparation? Hasil skor matematik kamu bagus ya di ulangan akhir. Apakah kamu belajar atau sudah mempersiapkan sebelumnya? Bla bla bla, kata Lutfinya. And I understood all the item test. Dan saya mengerti semua soal-soal ujiannya. Kita lihat yang A. I joined education exhibition last week. Saya mengikuti pameran pendidikan minggu lalu. Kurang nyambung ya. Yang B, I always revise maths problem after school. Saya selalu mengulang gitu ya soal-soal matematika sepulang sekolah. Yang C, my brother was good in solving the problem. Kakak saya pintar dalam memecahkan masalah gitu ya. Ini solving the problem, kurang pas ya. Yang D, my teacher gave extra lessons to other school. Guru saya memberikan les tambahan ke sekolah yang lain. Nggak nyambung ya. Ini ada sekolah lainnya nih. Yang paling tepat adalah yang B ya. I always revise maths problem after school. Jadi saya selalu mengulang soal-soal sekolah, soal-soal matematika sepulang sekolah. Itu bagus untuk dilakukan. Oke, kemudian nomor 10, Ikrami. Which sport do you prefer, Fatir? Olahraga apa yang kamu sukai, Fatir? Nah, kata Fatirnya bla bla bla. I always do it every week. Saya selalu melakukannya setiap minggu. Olahraga apa nih? I enjoy doing it. Saya menikmati itu. Ini nggak disebutkan olahraganya apa ya? Yang A. Yang B, I'm keen on riding horses. I'm keen itu maknanya suka ya, tertarik, suka. Saya suka mengendarai kuda. Saya selalu melakukannya setiap minggu. Cocok ya. Yang C, I like reading sports magazine. Ini bukan olahraga ya, nggak cocok nih. Ini sportnya di sini adalah majalah olahraga. Nah, yang D, I'm interested in writing about it. Saya tertarik dalam menulis tentang ini, gitu ya. Oke, jadi yang tepat adalah yang B. Jelas ya. Oke, sudah selesai nomor 1 sampai 10 berkaitan tentang incomplete dialogue. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Berikutnya kita beralih ke soal berikutnya. Ini masih dialog ya, ini pemohon dialog. Oke, jadi ada sebuah dialog. Kemudian terdapat beberapa pertanyaan terkait dialog tersebut. Oke, ini nomor 11 sampai dengan nomor 13. Bunga dan Dinda. Dinda, do you have something to do this evening? If you are free, can you accompany me to go to Fia's house? I want to borrow her science book. Dinda, kamu ada waktu luang gak malam nanti? Jika kamu punya waktu senggang, waktu luang, can you accompany me to go to Fia's house? Bisa gak kamu menemaniku ke rumahnya Fia? Saya ingin pinjam buku IPA gitu ya. Kemudian kata Dindanya, okay, what time do you pick me up? Okay, mau jemput jam berapa?
Ini kata bunganya sekitar jam 6.30. Inform me as soon as possible. Kabari aku secepat mungkin. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Who are Bunga and Dinda? Siapakah Bunga dan Dinda? Bunga dan Dinda, teman ya? Apakah saudara? Bukan ya, ini bagi teman ya. Classmate, teman sekelasnya, bisa jadi ya. Yang C, colleagues. Colleagues itu rekan kerja, gitu ya. Kurang tepat ya. Kurang tepat. Kalau di sini ada buku IPA gitu ya. Dan yang D, bookkeepers. Bookkeepers itu adalah penjaga buku, itu biasanya yang bekerja di toko buku gitu ya. Yang tepat adalah classmates. Oke, teman sekelas. Nomor 12. Based on the dialogue, Bunga solves her request by asking Dinda bla bla bla. Berdasarkan dialognya, Bunga menunjukkan permintaan dengan cara meminta Dinda untuk apa gitu ya. Nah, yang A untuk meminjam bukunya via, yang B bahwa dia akan menjemputnya, yang C apakah dia ada waktu luang malam nanti, yang D untuk menemaninya ke rumahnya via. Nah, jadi Bunga meminta apa kepada Dinda? Nah, yang tepatnya adalah meminta untuk menemaninya ke rumah via ya. Nah, ya tadi ada di sini. Can you accompany me to go to Via's house gitu ya? Oke. Nomor 13. Inform me as soon as possible. Kasih tahu saya ya secepatnya. Pertanyaannya, it means that Dinda has to contact Bunga. Artinya Dinda harus menghubungi Bunga bla 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 setelah dia membuat keputusan. Nah, apakah carefully menghubungi Bunga secara hati-hati, directly langsung secepatnya, exactly tepat, surely yakin. Yang tepat adalah directly, langsung ya. Jadi secepatnya. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, ini masih dialog sama seperti yang tadi, nomor 13 sampai dengan nomor 11 sampai dengan 13 ya. Sekarang kita beralih ke nomor 14 sampai dengan 16. Vienna and Alisa. Does the hotel officer offer a courtesy shuttle from the airport? Apakah hotelnya menawarkan courtesy shuttle dari airportnya? Jadi courtesy shuttle itu adalah bisa antar jemput gitu ya. Biasanya untuk hotel-hotel bintang 5 itu memiliki layanan seperti ini. Jadi bis yang digunakan untuk mengantar jemput para pengunjung hotelnya. Alisa, yes we do. Berarti ada nih ya, di hotelnya melayani. Pick up is from the arrivals at Terminal 1. Jadi penjemputannya dari arrivals itu gerbang kedatangan ya di Terminal 1. Kedatangan. Oke, Vienna, could you reserve us 3 places? Bisakah kamu memesankan kita untuk 3 tempat? Nah, jadi ini kemungkinan percakapan via telepon ya. Jadi melakukan pemesanan kamar hotel. Dan di sini lebih tepatnya, lebih spesifiknya, dia menginginkan untuk si Vienna ini menginginkan untuk memesan tempat duduk di bisnya tadi, gitu ya. Courtesy shuttle-nya tadi. Our flight gets in 2 p.m. Penerbangan kita nanti di jam 2 nih, gitu ya. Dan kata Alisanya, there is no need for that. Nggak usah. There is plenty of room on board. Banyak kamar, gitu ya.
banyak tempat gitu ya. On board itu maksudnya di bisnya itu. In our service runs every 20 minutes. Dan layanan kita beroperasi, run di sini beroperasi ya, bukan lari. Beroperasi setiap 20 menit. Jadi setiap 20 menit itu bisnya bergantian gitu ya. Ini kemungkinan bisnya ini ada banyak gitu ya, sesuai jadwal. Oke. Kita lihat ke nomor 14. Pertanyaannya. What is the purpose of the dialogue? Tujuan dari dialog ini apa nih? Yang A, to inform about the flight reservation, untuk menginformasikan tentang pemesanan penerbangan. Bukan ya? Yang B, to tell when the flight gets in, untuk memberitahu kapan penerbangannya berangkat. Yang C, to check the pickup service, untuk mengecek layanan penjemputan. Yang D, to provide the flight service, untuk menyediakan layanan penerbangan. Nah, yang tepat adalah yang to check the pickup service ya. Untuk mengecek layanan penjemputan. Tadi ada courtesy shuttle. Nomor 15, based on the dialogue, berdasarkan dari dialognya, what will the hotel officer do to Vienna? Kira-kira si Alisanya ini akan melakukan apa kepada Vienna? Yang A, arrive early to welcome her. Jadi datang lebih awal untuk menyambutnya, menyambut si siapa? Vienna-nya itu ya. Nah, kemudian yang B, pick her up at Terminal 1, menjemputnya. Jadi si Alisanya akan menjemputnya jam 1 atau di Terminal 1. Yang C, reserve 3 places, memesan 3 tempat duduk. Nah, yang D, run in 20 minutes. Jadi beroperasi selama 20 menit. Petugas satunya akan apa nih? Yang tepat adalah yang pick her up at Terminal 1. Nah, ini lebih tepat ini ya. Nah, ini bukan berarti si Alisanya langsung ini ya yang menjemputnya, tapi tadi layanan courtesy shuttle-nya itu ya. Itu jam di Terminal 1. Oke, berikutnya nomor 16. The underlined word in the dialogue can be replaced by. Nah, tadi yang digarisbawahi itu adalah courtesy shuttle. Reserve dipesan, polite itu sopan. Dan yang C, free. Yang D, full. Free gratis, full penuh. Courtesy shuttle. Tadi courtesy shuttle itu maknanya adalah bis layanan antar jemput. Nah, apakah gratis layanannya? Tentunya gratis ya. Ini namanya juga service ya. Hotel service. Nah, biasanya gratis. Apalagi hotel bintang 5. Mungkin sudah all in gitu ya. Sepaket gitu. Courtesy shuttle. Yang tepat adalah yang free. Gratis gitu ya. Nah, courtesy sendiri kalau misalkan diartikan dalam satu kata itu maknanya bisa sopan gitu ya. Nah, tetapi di sini kaitannya dengan pertanyaan ini. Can be replaced by, bisa diganti dengan. Nah, cocoknya bisa diganti dengan apa? Apakah bisnya sopan? Kan gak mungkin gitu ya. Nah, tapi bisnya gratis. Gitu ya. Oke, kita beralih ke nomor berikutnya. Ini berbeda bagian lagi. Ini reading comprehension ya. Ini teksnya. Oke. Ini berkaitan tentang teks reading comprehensions. Nah, sebelum dimulai, Bapak beritahu dulu dalam menjawab soal-soal reading comprehension, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan supaya kalian lebih cepat dalam menentukan jawaban kalian pada soalnya. Nah, dalam membaca teks itu ada yang pertama teknik skimming. Teknik skimming itu adalah mencari intisari gitu ya. Jadi membaca intisari daripada teksnya tersebut gitu. Nah, sama halnya seperti susu bubuk skim gitu ya. Susu bubuk
skim. Nah, biasanya pada susu apa yang dijual di warung gitu ya, yang bubuk. Kalau kalian seduh dengan air panas, didiamkan di bagian atasnya, suka ada yang menggumpal gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan skimnya. Nah, dalam teks juga seperti itu. Jadi bagian atas ini adalah intinya nih, ya, paragraf pertama. Itu intinya. Nah, Bapak kasih tanda aja ya. Nah, ini intinya. Terus paragraf berikutnya ada di kalimat pertama. Nah, ini intinya. Itu dari teksnya. Paragraf berikutnya ada di paragraf di kalimat pertama juga. Ya. Nah, di sebagian akhir itu biasanya apa namanya? Kesimpulan ya. Nah, di awal dan di akhir. Biasanya ya. Tapi ini sebenarnya 2 kalimat ya. Oke, ini semuanya aja. Nah, itu. Ya, tapi sebenarnya ini sudah mewakili ya daripada keseluruhan teks. Itu yang pertama, skimming, teknik skimming. Kemudian teknik yang kedua adalah scanning. Scanning itu adalah membaca dengan cepat. Sama halnya dengan mesin fotokopian. Kalau kalian pernah memfotokopi dokumen, lembaran kertas gitu kan, dalam mesin fotokopi itu ada lampu yang menyala gitu ya. Ketika sudah ditutup gitu ya, si kertasnya itu lampu akan men-scan, mendeteksi teks yang ada dalam kertas itu dengan cepat gitu ya. Nah, itu namanya scanning gitu ya. Nah, jadi kalian bisa membaca dengan menggunakan teknik scanning seperti itu. Nah, cepat gitu ya bacanya. Nah, apa saja yang kalian baca? Nah, itu tadi ya, inti daripada teksnya ini gitu ya. Atau kalau kalian masih bingung juga gitu ya, banyak nggak ngertinya misalkan gitu ya, cari kata yang kalian mengerti. Masa sih dari sekian banyak kata ini tidak ada satupun kata yang kalian mengerti gitu ya? Nah, pastinya ada ya. Jadi kalian buat kesimpulan seperti itu. Oke. Nah, ada juga cara yang berikutnya adalah kalian baca langsung dengan pertanyaannya. Tuh, kemudian cari di teksnya. Itu bisa. Asalkan kalian pintar dalam menganalisa teksnya gitu ya. Inti daripada pertanyaannya apa? Cari di teksnya. Itu bisa. Ya. Sekarang kita coba ya dengan menggunakan teknik yang terakhir tadi ya. Kita langsung ke pertanyaan saja, jadi biar cepat. What is the text about? Nah, teksnya tentang apa? Kalian bisa menemukannya di paragraf pertama. Nah, UNESCO Beirut Office. Nah, jadi kantor UNESCO di Beirut ini meluncurkan Media Training Program. Jadi program pelatihan media for youth untuk Monabudi ini, NGOs. Nah, NGO itu apa? NGO itu non-government organization. Jadi lembaga swadaya masyarakat, LSM gitu ya. To enhance the communication skill. Jadi untuk enhance itu apa nih? Dia untuk menambah gitu ya. Menambah skill komunikasi mereka, Monabudi tadi. Ya, dengan adanya program pelatihan media ini. Melalui keterbukaan mereka untuk membangun media, relasi media, increase their capacity, meningkatkan wawasan mereka untuk memproduksi bahan-bahan media, push their news through, jadi memaksa berita-berita mereka melalui national dan international channel internasional dan nasional ya. Dan efficiently monitor this process, dan atas keefektifannya gitu ya, keefisienannya dalam memonitor proses ini. Nah, jadi
Intinya tentang ini nih, kantor UNESCO. UNESCO itu kan badan PBB ya, yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Ya, jadi meluncurkan program pelatihan media untuk muda-mudi. Nah, ini di kalimat pertama aja kita sudah bisa menebak nih. Nah, yang berikutnya juga pasti sama nih, ya. Tuh, terkait dengan program ini nih. Ini juga sama, masih dengan program ini. Ini kesimpulannya. Oke, jadi teksnya tentang apa nih? Nah, di sini kan sudah bisa kelihatan nih. Radio Voice of Lebanon, ini kan kurang tepat ya. Yang B, Media Training Program, nah ini kan. Yang C, The Quality of Information, kualitas informasi. Yang D, Understanding the Technology, jadi memahami teknologi. Yang tepat adalah yang ini nih. Itu ya. Nah, jadi kalian bisa menemukannya kalau misalnya ada pertanyaan, what is the text about? Itu ada di paragraf pertama, kalimat pertama. Gitu ya. Oke, berikutnya nomor 18. What will the NGOs probably do after the discussion? Kira-kira LSM-nya akan melakukan apa setelah diskusinya? Jadi setelah diskusi, nah ini kan tadi tentang program tadi ya. Ini pertanyaan lebih kepada kesimpulan, ya. Setelah diskusi apa nih? Akhirnya akan seperti apa? Nah, kesimpulan itu ada di paragraf terakhir. The round table, kita lihat meja bundarnya itu also address the fact, jadi memfokuskan terhadap fakta bahwa muda-mudi itu tidak tertarik pada radio ataupun koran dan bahkan TV. Nah, ini berdasarkan daripada hasil studi mereka di UNESCO. Nah, social media is the youth hub nowadays. Sekarang jaringan muda-mudi ini adalah sosial media ya, yang utama. Jadi mereka lebih tertarik terhadap sosial media. That is why this was crucial. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting, krusial untuk mengembangkan website dan aplikasi telepon. Nah, jadi jawabannya yang mana nih? Yang A, develop website. Nah, ini ya. Jadi mengembangkan situs dan aplikasi telepon. Yang B, menanyakan orang-orang untuk tertarik terhadap koran. Nah, tidak tepat ya. Ini mengembangkan program of the panel. Nah, panel biasanya di di TV ya. Kurang tepat nih. Yang D, publish some information. Publikasikan informasi. Nah, kurang tepat. Tadi kan diskusinya tentang program ini ya. Jadi hasilnya nanti mengembangkan situs dan aplikasi telepon. Tuh, jadi ini jawabannya. Oke, yang A. Nah, gitu ya. Berikutnya nomor 19. The underlined word in line 1 paragraph 1 can be replaced by, tadi yang digarisbawahi itu adalah enhance. Nah, tadi yang Bapak sampaikan untuk menambah skill komunikasi mereka, enhance, mengembangkan, meningkatkan, itu banyak ya persamaannya. Jadi kira-kira mana nih? Decrease mengurangi, improve mengembangkan. Nah, ini bisa jadi ya, manage mengatur, reach mencapai. Itu yang tepat adalah improve. Nah, improve itu persamaan daripada enhance. Oke, sudah selesai nomor 17 sampai 19. Sekarang nomor 20 dan 22 masih tentang dialog. Nah, kita skimming, mau di skimming dulu atau scanning dulu silahkan. Nah, tapi sekarang untuk pembahasan biar lebih cepat, kita langsung ke pertanyaannya. What is the purpose of the text? Apa tujuan daripada teksnya? Nah, kalau ditanya tentang tujuan daripada teks, kalian harus bisa melihat layoutnya. Ini teksnya teks apa? Gitu ya. Kalau surat lamaran untuk pelamar kerja, gitu kan? Kalau iklan untuk memasarkan produk, gitu kan? Mengiklankan produk. Nah, sekarang di sini teksnya teks apa? Kita lihat. What do you have for everyday meal?
apa yang biasa kamu makan untuk keseharian kamu. Kita punya nasi untuk makan kita, ya, keseharian kita. You know how do the farmers plant the rice? Kamu tahu nggak cara petani menanam padi? You can learn the following steps. Kamu bisa mempelajari langkah-langkah berikut untuk menanam padi. Nah, jadi ini adalah teks prosedur ya. Nah, bisa kita lihat. The first step adalah, langkah pertama adalah, kemudian langkah berikutnya, the second step is, langkah berikutnya adalah, langkah yang kedua adalah, nah berarti ini teks prosedur. Kira-kira yang mana nih? Yang A, to ask to do farmer's job, untuk menanyakan tugas-tugas petani. Yang B, to instruct to grow seedling, untuk menginstruksikan mengembangkan, untuk menumbuhkan benih ya, seedling. Yang C, to tell to make our everyday meal, untuk memberitahu makanan seharian kita, bagaimana cara membuat makanan keseharian kita. Yang D, to tell the procedure of planting rice, untuk memberitahu prosedur, langkah-langkah dalam menanam padi. Nah, yang tepat adalah yang D. Nah, itu bisa lebih cepat ya dengan membaca pertanyaannya dulu. Nah, hati-hati kalau ditanya tentang tujuan daripada teks, kalian perhatikan dulu teksnya, ini teks apa ya. Berikutnya ada satu. What should we do after selecting the seeds? Apa yang harus kita lakukan setelah memilih benihnya? Apakah menyimpannya di tempat penyimpanan, store them in the storage? Yang B, dry them directly, keringkan mereka langsung. Yang C, seedling them, tanamkan benihnya. Yang D, spread them, sebarkan benihnya. Kira-kira apa nih? After selecting the seed, nah, setelah memilih benih. Jadi kan memilih benih ada di langkah pertama nih ya. Langkah after setelahnya adalah, kita lihat dulu di sini apakah ada langkah lain. Nah, tidak ada ya. Jadi langkah setelahnya adalah ini, seedling the seeds ya. Jadi menanamkan benihnya. Jawabannya adalah seedling them. Nah, them di sini maksudnya adalah benih ya, karena jamak, jadi disebutnya them. Oke. 22. Plow the soil and spread the fertilizer. Plow itu apa ya? The underlined word is the closest meaning to, memiliki artian yang terdekat dengan plow the soil. Soil di sini adalah tanah ya. Nah, kira-kira tanahnya diapakan? Apakah loosen, dilonggarkan? Plow sama nggak dengan plow ini? Sama ya. Plow suaranya juga sama ya. Dry dikeringkan, do dilakukan. Nah, sekarang nanti plow itu apa? Apakah dilonggarkan tanahnya? Dry dikeringkan tanahnya, do dilakukan tanahnya. Nah, yang tepat adalah plow. Ini sebetulnya artinya juga sama. Ini bedanya, perbedaannya antara di American and British. Kalau British lebih ke ini menggunakan GH gitu ya, plow. Kalau American plow, jadi lebih simple biasanya gitu ya. Jadi lebih banyak menggunakan kalau di Amerika tuh slang words gitu ya. Oke. Cukup jelas Bapak kira ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Kalau misalkan kalian tidak mengerti pada suatu kata tertentu, kalian bisa menebaknya gitu ya, menebak kata yang berikutnya atau sebelumnya. Berikutnya nomor 23. Ini berkaitan masih tentang teks apa ini? Bali is an Indonesian island noun.
Jadi tentang Bali nih ya. Yang kedua, the surfing tip is also world renowned for its prime surfing. Nah, ini masih tentang Bali ya, keindahan alam di Bali ini. Oke, kedua tiga, what is the writer's intention to write the text? Apa maksud tujuan daripada si penulis menulis daripada teksnya? Ini teksnya teks deskripsi ya, dan menceritakan tentang suatu kota Bali, ya. Ini tadi kalimat pertamanya, Bali itu terkenalnya dengan apa nih, gitu ya? Ada pesawahannya, ada pantainya, ada batu karangnya, jadi coral reef, jadi pantainya gitu, tempat untuk snorkeling gitu kan, dan lain sebagainya, itu cocok. Jadi lebih tepatnya kita lihat yang A, untuk mengundang orang untuk meditasi di Bali. Yang B, untuk mengajak orang untuk datang ke Bali. Text description, ada ajakan nggak di sini ya? Ini disuruh untuk bukan ya. Ini bagian selatan itu dikenal, pantai bagian selatan itu dikenal dengan tempat berselancar ya, seperti misalkan padang-padang dan Uluwatu. Bukan ya, ini tidak ada ajakan, ini lebih kepada gambaran deskripsi daripada Bali. Kemudian yang berikutnya, yang C, learn how to do surfing in Bali, untuk mempelajari bagaimana cara berselancar di Bali. Tidak tepat ya, tadi kalimat pertama tentang Balinya sendiri gitu ya, intinya, jadi bukan hanya surfingnya aja. Yang D, to describe cities in Indonesia, untuk menggambarkan kota di Indonesia. Jadi lebih tepat ini yang D. Oke. Berikutnya, teks nomor 26 sampai 28. Kumalahayati or Malahayati di abad ke-16 was an admiral in navy of the Aceh Sultanate. Jadi pahlawan ya, pahlawan di masa Kesultanan Aceh ya, yang sangat terkenal di abad ke-16. Kita langsung aja 24. The text is written to, teksnya ditulis untuk yang A, know the name of street, untuk mengenal jalan, kapal, dan universitas di Aceh. Yang B, give reward to Queen Elizabeth I for the negotiation, untuk memberikan hadiah kepada Ratu Elizabeth I atas negosiasinya. Yang C, untuk mengingatkan kita terhadap kepahlawanan seorang wanita dari Aceh. Yang D, menjelaskan Kesultanan Aceh ya, kepahlawanan ya, Kesultanan Aceh. Kita lihat yang tepat adalah yang mana. Kumalahayati itu siapa? Ya, yang memimpin tadi, jadi memimpin Kesultanan Aceh. Nah ini ya, tadi Kumalahayati, daerah provinsi modern Aceh, Sumatera, Indonesia. She was the first woman admiral in the modern world. Dia adalah wanita pertama di era modern. Malahayati reputasinya sebagai pengawal daripada kerajaan Aceh, memberikan jalan kepada Inggris untuk memilih perdamaian ya, dengan melalui metode diplomasi dengan memasuki Selat Malaka. Ini yang
She was the first woman in the world. Tadi kan kepahlawanan Aceh nih ya. Jadi seorang pahlawan. Jadi jawabannya yang ini nih ya, untuk mengingatkan kita ya terhadap kepahlawanan seorang wanita pada masa Kesultanan Aceh. Namanya tadi Malahayati atau Malahayati. Jadi bukan hanya Cut Nyadin aja ya. Kalau Cut Nyadin mungkin tahun 1900-an ya. Kalau ini di abad ke-16. Oke, berikutnya nomor 25. What did she do in the agreement? Apa yang dia lakukan pada perjanjiannya? Agreement. Nah, kita cari kata agreement ya. Kita scan. Tadi di pertama nggak ada kata agreement. Choose a peaceful diplomatic dengan memilih metode diplomasi untuk memasuki Selat Malaka. Surat dari Ratu Elizabeth dibawa oleh Jane Lancaster kepada Sultan dan itu was Malahayati. Malahayati ini yang memimpin negosiasi dengan Lancaster. The agreement, agreementnya, perjanjiannya open the English route, jadi membuka rute Inggris ke Jawa. Gitu ya. Yang dilakukannya apa? Ini tadi ya. She led the negotiation with Lancaster. Dia memimpin negosiasi dengan Lancaster. Lancaster itu pimpinan utusan Ratu Elizabeth yang pertama. Yang B, dia membuat kantor saudagar gitu ya, di Banten. Tidak tepat. Yang C, dia menyerang Portugis. Tidak tepat. Yang D, she entered Malacca Strait, dia masuk ke Selat Malaka. Tidak tepat ya. Oke, yang paling tepat adalah yang A. Nomor 26, the underlined word in the text, paragraf ketiga, paragraf 3 is the closest meaning to. Kita lihat. Nah ini ya, killed in combat, dia tewas dalam pertempuran, gugur dalam pertempuran, combat. Nah, pertempuran itu adalah yang battle ya, itu bersama dengan combat. Kita langsung saja kasih highlight. Trap, perangkap, gun, senjata, trip, perjalanan. Combat itu sama dengan battle. Oke. Sudah selesai. Ini lumayan teksnya cukup banyak kata-kata baru nih ya. Jadi kalian harus menambah vocabulary kalian juga untuk mempermudah kalian gitu ya dalam menemukan jawaban yang tepat pada soal-soal bahasa Inggris. Oke, bagian keempat. Nah, ini bagian terakhir, ini berkaitan tentang close test ya, teks rumpang. Di dalam teks itu ada beberapa kata yang dihilangkan, dijadikan pilihan jawaban. Nah, kalian tinggal langsung saja memperhatikan kata yang sebelum dan sesudah titik-titiknya ini ya. Oke, nomor 27. Ini tentang apa sih? Kita lihat subjeknya dulu ya. Dear valued customer, pelanggan yang terhormat, we are excited, kami senang mengumumkan bahwa secara resmi perusahaan kita merubah nama menjadi IDP Corporation yang tadinya INA System. Jadi si perusahaan ini memberitahu tentang perubahan nama dari nama kantornya dari IDP ke I dan A gitu ya. Mulai tanggal 1 November 2014. The new name, nah nama baru ini bla bla bla, our dedication, dedikasi kita kepada ID card industry kartu identitas gitu ya. Apa nih? Merefleksikan, originate, berasal, examine, memeriksa, establish,
mendirikan. Yang tepat adalah refleksi, merefleksikan dedikasi kita. Nah, jadi ini kira-kira kalian tentukan nih yang pas dengan kalimatnya yang mana nih. Nah, jadi ini bukan grammar ya, tentang grammar nih kalimat yang ini, nomor 27. Jadi kalian harus menggunakan logika kalian, kira-kira kata yang tepat untuk kalimat ini yang mana nih. Oke, kita lanjut ke nomor 28. They, you, we, he. Nah, ini subject pronoun, nomor 28. Nama barunya merefleksikan dedikasi kita terhadap industri kartu identitas dan ekspansi yang signifikan dari bisnis kita sejak bla bla bla. Sejak apa nih? Subjeknya apa? They, mereka, you, kamu, we, kami, he, dia. Tentunya adalah we ya, karena kami yang dibicarakan di sini kan perusahaan. Nah, perusahaan biasanya menyebutkan dirinya dengan kata kami. We. Oke, nomor 29. The company will continue to operate. Perusahaannya akan melanjutkan untuk mengoperasikan apanya nih? Mengoperasikan apanya? Bla 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 structure. Mengoperasikan struktur apanya? Apakah powerful? Strukturnya yang kuat? Apakah previous? Yang sebelumnya? Apakah current? Yang terkini saat ini? Secure, aman. Ada kata will continue, melanjutkan. Nah, kalau ada kata melanjutkan, lebih tepatnya di sini previous, melanjutkan struktur yang sebelumnya, gitu ya. Oke, yang B. 30 yang terakhir, of, at, in, dan to. Ini preposition. Kita lihat. Nah, ini subjeknya. The old email addresses and website, alamat email yang dulu, yang sebelumnya, yang tua, gitu ya, dan situsnya, gitu kan, bla bla bla, perusahaan kita akan berlanjut, ya, akan berlanjut beroperasi, gitu ya. Apakah of dari, at di, in dalam, to atau ke? Yang lebih tepat adalah of ya. Jadi kita lihat alamat email kita dan situs kita dari ulangi, alamat email dan situs dari perusahaan kita, gitu ya. Jadi nggak apa kan kalau misalkan pakai di, gitu ya, di perusahaan kita atau misalkan dalam perusahaan kita. Nah, kurang tepat ya, kurang pas, tuh ke perusahaan kita, nggak tepat. Jadi lebih tepatnya adalah of. Nah, of ini juga bisa melengkapi sebuah subjek, gitu ya, non phrase yang gunanya untuk menerangkan lebih detail, lebih spesifik terhadap daripada si non phrase-nya itu tadi ya, kata bendanya. Oke. Sudah selesai satu persatu kita kerjakan, Bapak bahas. Mudah-mudahan cukup jelas semuanya. Silakan kalian tanyakan jika ada pertanyaan terkait dengan soal-soal ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.